Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mahmuda dari Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Agama Islam, Prodi S1 Syariah. Di sini saya akan membawakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Meilan Arsanti, SPD, MPD, dengan topik menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak budaya dan sejarah. Tidak heran jika Indonesia juga mempunyai banyak bahasa. Maka mari kita mengingat kembali budaya dan sejarah Indonesia mengenai ragam bahasa dan bagaimana terciptanya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengenang kembali sejarah Sumpah Pemuda. Rabu 28 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda karena saat itu tengah digelar Kongres Pemuda saat itu tercetus sebuah ikrar dari peserta kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda itu antara lain ada 3, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu para pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, pikiran, dan jiwanya untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa adanya pengorbanan para pemuda ketika itu, mungkin saja Indonesia tidak bisa mencapai persatuan untuk melawan penjajah. Makna Sumpah Pemuda yang kedua adalah memaknainya sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Dan Sumpah Pemuda menyumbang besar pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta yang besar para pemuda kepada tanah air, termasuk mencintai keragaman budaya, keyakinan, bahasa, dan suku. Mengenai kata Indonesia, meski berakar bahasa Melayu, namun pada akhirnya Kongres menyepakati penggunaan bahasa Indonesia. Kelak bahasa Indonesia sendiri memang mengambil sejumlah serapan dari bahasa daerah, juga bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Seorang penulis, Winsor Earl, memunculkan istilah Indonesia dan Melanesia untuk menyebut kepulauan di Hindia. Sementara itu, seseorang asal Skotlandia yang menjadi editor jurnal, James Ricardo Logan, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi kepulauan Hindia, yang secara spesifik menyebut istilah Indonesia. Pada awal tulisannya, Logan menyebutkan bahwa diperlukan nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Alasannya, istilah Indian Archipelago terlalu panjang. Jadi Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang R dan huruf U diganti dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia yang dipahami oleh pemuda dan dijadikan pernyataan melalui sebuah bahasa persatuan, hingga nama Indonesia menjadi identitas bangsa ini.